Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Regi Birtianus Ukal, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 8 Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara praobservasi kepada rekan saya, Ibu Maria Bala. Selamat pagi Ibu Neni. Oke, selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik Pak. Oke Ibu, jadi saya ingin melakukan wawancara praobservasi kepada Ibu. Oke, Apakah siap, Ibu Pak. bersedia? Siap. Oke, terima kasih Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti? Oke, baik Pak. Tujuan pembelajaran yang saya terapkan di kelas sebentar, di mana peserta didik itu dapat menentukan peluang kejadian saling lepas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk saling lepas dengan benar. Oke, berarti nanti materinya tentang peluang kejadian majemuk Ibu ya? Iya Pak. Lebih spesifiknya itu peluang kejadian saling lepas. Terus Ibu, pertanyaan kedua, area pengembangan apa yang spesifik yang mau Ibu kembangkan untuk saya observasi pada proses pembelajaran nanti? Baik Pak, pada materi peluang kejadian majemuk dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning yang saya terapkan, apakah tujuan pembelajaran yang saya terapkan tercapai atau tidak pada peserta didik? Oh, jadi berarti yang ingin Ibu kembangkan itu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning pada materi peluang kejadian saling lepas, nanti apakah tujuan pembelajarannya itu tercapai atau tidak? Begitu. Oke, baik sudah Ibu. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa penilaian yang akan Ibu berikan? Oke, baik Pak. Untuk penilaian yang saya buat, yang pertama pengetahuan, di mana mereka dapat menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Yang kedua, keterampilan, di mana mereka mampu berdiskusi dengan baik dan mampu menemukan konsep matematis yang nyata yang ada di lembar kerja peserta didik yang saya berikan. Yang ketiga, penilaian sikap selama proses pembelajaran. Sekali Ibu sudah jelaskan bahwa menggunakan model pembelajaran discovery learning. Terus kira-kira metode pembelajarannya bagaimana? Oke, yang pertama dari model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Sedangkan metode pembelajarannya yang pertama diskusi kelompok, tanya jawab, dan demonstrasi. Oke, luar biasa sekali. Terus Ibu, kira-kira sasaran kelasnya itu kelas berapa? Kelas 2 IPA, Pak. Oh iya. Ibu, kira-kira kebetulan saya sudah tidak sabar ingin melakukan observasi terhadap Ibu. Kira-kira kapan bisa saya observasi Ibu? Oh iya Pak, kebetulan hari ini saya ada les di kelas 2 IPA jam kedua dan 3. Oh iya, berarti saya bisa langsung observasi Ibu sebentar jam pelajaran kedua dan ketiga. Oke, bisa. Oke, terima kasih Ibu. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan di RPP bisa terlaksana dengan baik Ibu. Oke, siap. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Peluang kejadian majemuk atau peluang kejadian saling lepas. Apa sih tujuan mempelajari tentang peluang kejadian majemuk? Tujuannya itu menentukan peluang dan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang saling lepas. Yang kita pelajari hari ini yaitu peluang kejadian majemuk atau kejadian saling lepas. Kompetensi dasarnya yang pertama mendeskripsikan. Oke. Di sini tujuannya apa? Tujuan mempelajari kejadian saling lepas. Yang pertama, kita dapat menentukan peluang kejadian saling lepas dan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dengan benar.
Si. Oke. Misalnya sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang kejadian muncul mata dadu kurang dari 3. Apa kalian masih ingat cara menentukan banyaknya anggota dari kejadian tersebut? Bagaimana cara menentukan peluang dari suatu kejadian? Oke, Rian. Peluang untuk menentukan kejadian lepas adalah PA sama dengan NA per DS. Oke, beri aplaus untuk Rian. Oke, dengan mempelajari materi peluang, kalian akan mengetahui atau memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam berbagai kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peluang kalian bisa lulus masuk perguruan tinggi. Oke, di depan Ibu sudah tayangkan masalahnya. 2 dadu, 1 merah dan hitam, dilambungkan secara bersama-sama. Pertanyaannya yang ke A, berapakah peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan bilangan genap atau bilangan prima? Yang ke B, berapa peluang munculnya jumlah mata dadu 5 atau 10? Oke, dari masalah tersebut paham? Belum? Oke. Nah, teman-teman belum paham, jika Ibu akan membagi teman-teman ke dalam kelompok. Kita buat dalam 3 kelompok. Di sini ada lembar kerja peserta didiknya, ada petunjuk di situ, baca dan pahami lembar kerjanya dengan cermat. Yang kedua, jawablah pertanyaan pada LKPD dengan benar. Yang ketiga, bertanyalah pada guru jika kurang jelas. Kelompok 1 yang mana? Ini. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, kalau sudah kesempatan saya berikan ke teman-teman untuk menyelesaikan lembar kerjanya. Jangan lupa nama kelompoknya dan nama-nama anggota kelompok. Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, ya untuk kelompok 1, Ibu beri kesempatan untuk presentasi nomor 1. Oke, mana kelompok 1 yang ini? Oke, oh ya, yang di sebelah. Terima kasih telah memberikan kami untuk mempresentasikan kelompok kami. Kami akan mempresentasikan
tentang masalah 1 di bagian A, yaitu berapakah peluang munculnya jumlah peluang mata dadu sama dengan bilangan genap atau bilangan prima. Setelah kami pasangkan, kami menemukan bahwa banyak ruangan sampel keseluruhan atau himpunan LS adalah sebanyak 36. Kejadian muncul jumlah mata dadu genap sama dengan 18 atau kita tulis NA. Kejadian muncul jumlah mata dadu prima sama dengan 15 atau kita tulis NB. Kejadian A gabung B sama dengan 32. Jumlah kejadian A irisan B sama dengan 1. Dengan demikian kami menemukan rumus sebagai berikut. Dari masalah tadi dapat kami temukan rumus, yaitu PA tambah PB dikurang PA irisan B, di mana PA merupakan peluang jumlah munculnya bilangan dadu genap dan PB adalah jumlah peluang munculnya bilangan prima, dan PA irisan B merupakan bilangan A yang muncul di bilangan B, dan PA irisan B adalah peluang yang muncul di peluang A dan muncul di peluang B. Sehingga rumusnya PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Teman-teman, ini merupakan kejadian tidak saling lepas karena dalam bilangan tersebut ada irisan. Dari masalah di atas dapat kita dapatkan tadi PA sama dengan peluang A sama dengan 18, peluang B sama dengan 15, dan PA irisan B sama dengan 1. Sehingga P peluang A sama dengan 18/36 ditambah peluang B sama dengan 15/36 dikurang PA irisan B sama dengan 1/36. Hasilnya 32/36. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada. Oke, kelompoknya Afif. Silakan Afif. Baik, terima kasih atas saya atas waktu yang diberikan oleh kepada kelompok kami. Saya akan memberikan pertanyaan mengenai hasil presentasi dari kelompok 1. Jadi pertanyaannya, mengapa dapat peluang tidak saling lepas? Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempertanyakan, dan saya akan menjawab. Dikatakan tidak saling lepas karena dalam bilangan di atas terdapat irisan atau bilangan gabungan, yaitu gabungan peluang A dan gabungan peluang B. Bisa diterima? Baik anak-anak, kesimpulan dari materi kita tadi yaitu peluang kejadian tersebut
adalah besarnya nilai peluang dari dua atau lebih kejadian secara bersamaan. Misalkan A dan B adalah kejadian majemuk dalam ruang sampel S. Peluang kejadian A atau B dapat ditentukan dengan P A gabung B sama dengan PA ditambah dengan PB kurang PA iris B. Peluang dua kejadian tidak saling lepas. Jika A dan B adalah kejadian majemuk dan N A iris B adalah himpunan kosong, maka peluang A atau B dapat ditentukan dengan P A gabung B sama dengan PA ditambah dengan PB. Peluang dua kejadian saling lepas. Di dalam ibu memberikan kuis. Anak-anak kerjakan kuis nomor 2, 3, dan 4. Pada lemparan dadu bermata 6, berapakah peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3? Soal yang kedua, diambil sebuah kartu dari satu set kartu drive. Satu set kartu drive adalah 52. Tentukan peluang terambilnya kartu as atau kartu hati. Soal yang ketiga, satu dadu dilambungkan sekali. Jika A adalah kejadian muncul mata dadu di layar ganjil dan B adalah kejadian munculnya mata dadu di layar prima, tentukan peluang munculnya bilangan ganjil atau prima. Anak-anak silakan kerja nomor 2, 3, dan 4. Bagaimana anak-anak? Sudah? Oke. Silakan kelompok penyarian presentasikan soal yang nomor 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu tentang pelemparan dadu bermata 6. Berapakah peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3? Pelemparan mata dadu yaitu 6 atau NS sama dengan 6. A sama dengan kejadian muncul mata dadu 1, NA sama dengan 1, maka PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan yang B sama dengan kejadian muncul mata dadu 3, NB sama dengan 1, maka PB sama dengan NB per NS.
didik peluang metadadu A dan B sama peluang muncul metadadu 1 atau 3 sama dengan P A gabung B sama dengan PA tambah PD. Baik, ini adalah hasil kerja kelompok kami. Mungkin ada sanggahan atau pertanyaan. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas. Kita beri aplaus untuk kelompok. Oke, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Oke, Akin. Baik, menurut saya pertemuan hari ini sangat asik dan menyenangkan untuk kami. Oke, yang perempuan? Pelajaran hari ini menurut kami sangat membuat kami memahami materi. Oke, materi kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Satu orang pimpin doa. Gerak. Adalah kita mengingat yang 16 untuk berdoa. Karena saya berdoa ini secara katolik dalam nama Bapa terus amin. Oleh telah Oke Ibu, saya sudah melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang baru saja Ibu lakukan di kelas. Nah, sekarang saya akan melakukan wawancara berkaitan dengan pasca observasi. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu pada saat Ibu diobservasikan? Baik Pak, untuk perasaannya ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas, awal-awalnya saya kurang percaya diri. Tetapi ketika proses pembelajarannya berlangsung, saya senang, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Terus Ibu coba Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu terapkan di kelas tadi dan bagaimana langkah-langkahnya. Baik Pak, untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang saya terapkan di kelas, langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama, saya membagikan peserta didik ke dalam 3 kelompok yang heterogen. Kemudian saya membagikan LKPD ke setiap kelompok yang merupakan tuntunan bagi peserta didik untuk dapat menemukan konsep matematis dari masalah nyata yang ada pada lembar kerja peserta didik. Sehingga dengan tujuan pembelajaran yang saya ingin dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat tercapai dengan baik. Luar biasa sekali. Terus pertanyaan berikutnya Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan, apakah sudah berhasil atau belum? Baik Pak, sebagiannya sudah berhasil, tetapi jujur saja masih ada yang siswa yang belum berhasil, di mana ada siswa yang kurang aktif dalam proses diskusi. Oh, begitu ya. Terus apa ada tantangan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Untuk tantangan pasti selalu ada Pak ya. Di mana tidak semua siswa dia mempunyai kemampuan yang sama, sehingga saya harus bekerja keras untuk menuntun mereka satu persatu. Luar biasa Ibu. Terus apakah ada kekurangan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Untuk kekurangannya, saya di sini belum bisa membuat semua siswa mampu menyelesaikan soal yang saya berikan. Terus mengapa hal itu bisa terjadi kira-kira? Yang pertama, mungkin karena kemampuan siswanya berbeda-beda. Yang kedua, gaya belajarnya mereka bervariasi.
Yang ketiga, masih ada siswa yang kurang aktif dalam proses belajar. Betul sekali Ibu, karena memang tidak semua siswa itu mempunyai kemampuan yang sama. Terus kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut menurut Ibu? Untuk cara mengatasinya ya Pak, mungkin yang pertama saya mengidentifikasi kemampuan dan gaya belajar dari peserta didik tersebut. Yang kedua, saya membuat proses pembelajarannya lebih menarik lagi ya Pak. Oke, yang ketiga, saya mungkin harus menuntun proses diskusinya dari setiap kelompok. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu punya rencana ke depannya itu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tadi. Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran itu harus mengidentifikasi dulu kemampuan masing-masing peserta didik. Oke. Betul Ibu ya. Terus yang kedua, Ibu harus membuat proses pembelajaran itu lebih menarik lagi. Terus yang ketiga, pada saat proses diskusi berlangsung itu Ibu bisa datangi kelompok-kelompok diskusi itu dan memberikan tuntunan jika mereka itu mengalami kendala. Iya. Sehingga dengan demikian maka tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu dapat tercapai dengan baik. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga di pembelajaran mendatang Ibu akan lebih baik lagi, dapat mengembangkan diri dengan baik dan juga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang baik, dan semoga tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan itu bisa tercapai dengan baik. Oke, siap. Oke Ibu, saya tunggu perubahannya ya. Terima Oke, kasih. siap, Pak. Selamat Selamat pagi. pagi. Ya.